Guru. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan mengatur terlebih dahulu kehadirannya. Nurul Fadia. Hadir, Bu. Rizka Wafira. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, alhamdulillah. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bersikap jujur dan dapat dipercaya sesuai dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW yang bergelar Al-Amin. Langkah-langkah pembelajaran kita yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Kegiatan inti yang terdiri dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan memomunikasikan. Baiklah, sebelum itu satu orang pimpin doa. Rizka Wafira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, Ibu akan membentuk kelompok diskusi. Rizka dengan teman-teman di belakangnya itu kelompok 1, Nurul dan teman-teman di belakangnya kelompok 2. Sebelum itu, Ibu akan membagikan materi pembelajaran kita hari ini untuk menambah pemahaman kalian. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi pertama yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW yang bergelar Al-Amin. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul yang digelari Al-Amin, yaitu terpercaya. Gelar Al-Amin ini bukan karena ibunya bernama Aminah sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah ensiklopedia dunia pada materi biografi Muhammad SAW. Gelar ini disebabkan kepada Rasulullah SAW oleh masyarakat Arab atas kepribadiannya. Sampai sini paham? Paham, Bu Guru. Ada pertanyaan? Ada, Bu Guru, saya. Iya, ayo Rizka bertanya. Pak, gelar Al-Amin disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gelar Al-Amin ini tersematkan pada diri Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada saat beliau remaja, sudah banyak orang yang mempercayainya. Bahkan di antara mereka yang menitipkan barang atau sesuatu kepada beliau saat mereka berpergian. Dan lebih kentara lagi, gelar ini disandarkan saat beliau mampu dan adil dan bijaksana memutuskan perselisihan terkait siapa yang paling berhak menempatkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Paham, Rizka? Paham, Bu Guru. Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu Guru. Iya, Nurul. Adakah sifat dan akhlak Nabi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sehingga beliau dijuluki gelar Al-Amin? Setidaknya ada 5 sifat atau akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sehingga beliau digelari Al-Amin. Yang pertama karena kejujurannya. Suatu saat Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai kaum Quraisy, kemarilah berkumpul kalian semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua." Setelah masyarakat Quraisy berkumpul, beliau bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, di balik bukit ini ada musuh
tahu, Ibu. Jadi, cara-cara praktis yang dapat dilakukan untuk meneladani Rasulullah adalah sebagai berikut. Kita harus selalu bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Apa kalian sudah melakukannya? Belum, Ibu. Ya, maka dari itu kita harus meminta ampunan kepada Allah agar kita bisa meladani kepribadian Muhammad. Yang kedua, sedapat mungkin kita harus dapat menjaga amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku manusia. Yang ketiga, terakhir, kita juga harus selalu memelihara sifat jujur dalam keseharian kita. Baiklah, itu tadi materi kedua. Sambil didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing materi yang sudah Ibu paparkan. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, ketiga, urgensi dan hikmah dalam meneladani kepribadian Nabi Muhammad yang bergelar al-Hakim. Adapun urgensi dan hikmah meneladani kepribadian Muhammad sebagai berikut. Kita dapat mengikuti akhlaknya, ibadah-ibadahnya, serta sifat mulia beliau. Dengan demikian, hidup kita akan lebih baik dan kita akan dihargai oleh banyak orang. Yang kedua, kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau di akhirat kita akan bersama Rasulullah dan akan dapat naungannya. Karena barang siapa yang mencintai seorang di dunia, maka ia akan dipertemukan kembali di akhirat kelak. Ya, betul. Dan terakhir, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan atau memaparkan di depan hasil dari diskusi kalian yang per kelompok tadi. Menurut saya maju. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih kelompok yang kedua. Selanjutnya presentasi dari kelompok satu. Sudah selesai? Baik, kalian sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul yang digelari Al-Amin atau terpercaya. Gelar ini bukan karena ibunya yang bernama Aminah, tetapi gelar ini disematkan kepada Rasulullah SAW oleh masyarakat Arab atas kepribadiannya. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, banyak sekali sikap yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW, seperti kejujurannya, amanah, santunannya, kerendahan hatinya, dan sifat pemalunya. Ada pun sikap untuk meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW yang bergelar Al-Amin ini, yaitu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Namun pada kenyataannya yang seperti yang kita ketahui, kita tidak sanggup untuk
Sudah Bu Guru. Nah, ini kalian kembangkan lebih luas lagi. Kalian bisa melihat di buku, searching, atau dari artikel dan sebagainya. Nanti Ibu akan mengadakan ujian lisan dari tugas ini pada pertemuan berikutnya. Baiklah Ibu Guru, terima kasih. Oke, sampai sini sudah paham semua materi? Alhamdulillah sudah paham. Terima kasih. Benar-benar paham? Paham. Paham? Paham. Oke, selanjutnya Ibu akan meminta satu orang untuk memimpin doa. Rizka Wafira. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, semoga